Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman gelap menuju zaman terang seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zulkifli untuk memberikan waktunya untuk berpresentasi kepada kami. Adapun kelompok kami yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Siva Tirta. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Siva. Terima kasih. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis qudsi. Ada 4 jenis pembagian hadis menurut penisbahannya. Yang pertama, hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, ketiga hadis mauquf, dan keempat hadis maqtu. Secara bahasa hadis qudsi berarti suci, dan secara istilah hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh dari hadis qudsi, yaitu An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsi fahuwa mawdu'un indahu inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu Muslim wa kadzalikal Bukhari wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Diriwayatkan oleh Muslim, begitu juga oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lalu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa, terjaga dari segala perubahan di setiap huruf, kata, dan metode secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan hanya dengan artinya. Yang ketiga, Al-Quran bisa dibaca saat sholat. Yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang kelima, Al-Quran terdiri dari ayat dan surah. Dan yang terakhir, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan wahyu. Marfu secara bahasa berasal dari rafa'a yarfa'u, yang berarti mengangkat. Adapun secara istilah, hadis marfu adalah hadis yang dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat yang tersambung sanadnya atau tidak. Hadis marfu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, qauli, yang artinya perkataan. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasa'i ajma'in. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai aku lebih dicintai olehnya dari orang tuanya dan anaknya serta semua orang. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini yaitu kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak bisa dianggap beriman jika kita tidak lebih mencintai beliau, tapi kita lebih mencintai dari orang tuanya atau anaknya atau semua orang atau kerabat kita sendiri. Yang kedua, fi'li, perbuatan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayn fajri idza taja'a ala shikkihi aiman. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkisah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah usai mengerjakan 2 rakaat salat fajar atau subuh, Nabi berbaring di atas lambung kanannya, miring ke sebelah kanan. Jadi lebih baiknya kita setelah salat subuh atau salat fajar kita berbaring ke kanan di atas lambung kanan kita, lalu lalu tangan kanan kita sebagai tumpukan kepala. Yang ketiga, takriri, yaitu persetujuan. La yusalliyanal ahadul asyari illa fi Bani Quraidah, yang artinya janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Mungkin di sini saya ada cerita kenapa hadis ini turunkan, karena dulu seusai perang Khandaq atau Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau ingin menyampaikan pengarahan kepada mereka apa yang harus dilakukan berikutnya. Lalu beliau mengatakan,
La yusallina ahadukul asra ila fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka sangat paham perkataan Nabi karena itu sangat jelas dan tegas. Jangan sekali-kali kecuali atau tidak seorang pun boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini berarti bahwa sholat asar hanya boleh dilakukan di Bani Quraidah. Dan itu berlaku bagi siapapun para sahabat Nabi yang ada di situ. Lalu yang keempat, wasfi, yaitu sifat. Karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW tidaklah tinggi menjulang dan tidak pula pendek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, maaf, ada yang ketinggalan. Dari keempat jenis contoh hadis marfu tersebut, kauli, fi'li, takriri, dan wasfi juga dapat disebut marfu sharih. Adapun marfu hukmi ialah perkataan sahabat yang diperintahkan seperti ini atau kami dilarang untuk ini atau diwajibkan atas kami ataupun diharamkan atas kami. Ini semua menunjukkan bahwa yang memerintahkan atau melarang adalah Rasulullah SAW. Lalu bisa dilanjutkan oleh Kak Rifki Musaki. Adapun pembagian hadis menurut penisbahannya, yang ketiga itu ada hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang dinisbahkan kepada sahabat, baik dari perkataan, perbuatan, takrir, baik seandainya tersambung ataupun terputus. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah, seraya beriman kepadanya dan meninggal di atas agama Islam. Adapun contohnya, qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, perdalamilah agama sebelum kalian diangkat sebagai pemimpin. Lanjut. Dan yang keempat yaitu hadis maktu. Hadis maktu ialah hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in atau generasi sesudah mereka, sesudah sahabat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik ya seorang tabi'in besar ataupun tabi'in kecil, maupun sanadnya tersambung atau tidak. Dan ada pun contohnya, qala Mujahid rahimallahu ta'ala, la yanalul ilmu mustahi wala mustakbir. Berkata Mujahid, tidak akan memperoleh ilmu orang yang malu juga orang yang sombong. Lanjut. Ya cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.